Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niti Jaya di channel Albidini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hampir sudah jadi kenyataan sekarang ini. Betul tidak? Oke, nanti kita ke Dajjal lagi ya. Kita sebentar ke Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi adalah sosok tokoh yang akan menjadi si tawasi dingin bagi kita. Oke? Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti akan dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Di hadis yang lain, beliau akan dibaiat di usia mendekati 40 tahun. Al-Mahdi ini akhlaknya mirip dengan saya. Namanya mirip dengan saya, nama ayahnya mirip dengan nama ayah saya, tapi fisiknya tidak mirip dengan saya. Usia berapa dia dibaiat? Di hadis yang lain mendekati 40. Oke. Lalu Rasulullah bersabda, kelahirannya adalah di Madinah Al-Munawwarah, bukan di Medan. Dia habiskan masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah. Dia habiskan masa remajanya di Madinah Al-Munawwarah bersama ulama-ulama Rabbani. Dan saat usianya mendekati 40, dia akan dikejar-kejar untuk dibunuh oleh pasukan yang dikirim oleh penguasa yang paling jahat ketika itu dari Damaskus, kata Rasulullah. Disebut dengan pasukan Sufyani. Sejumlah 300 orang mengejar. Informasi keberadaan calon Al-Mahdi ini terendus. Lalu tempatnya juga kebaca. Lalu diutuslah utusan dari pasukan elit, pasukan darat, pasukan artileri yang bisa membunuh dengan cepat. Dikirim. Keberangkatan pasukan yang akan membunuh Al-Mahdi ini diketahui dengan cepat oleh orang-orang terdekat Al-Mahdi. Lalu Al-Mahdi pun didampingi oleh orang terbaik lari ke Mekah. Lari ke Mekah. Yang mengejar mengobrak-abrik Madinah, kok udah nggak ada. Padahal perjalanan kita lakukan dengan silent. Ternyata mereka tahu bahwa Al-Mahdi sudah lari menuju Mekah. Mereka pun mengejar, kata Rasulullah. Mereka mengejar tidak dengan helikopter, tidak dengan pesawat, tidak dengan mobil-mobil canggih. Kenapa? Rasul bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian semua hidupnya sudah kembali seperti zaman ini. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak dan panah. Kendaraan kalian saat itu kembali kepada kuda. Mereka mengejar. Al-Mahdi sudah masuk Mekah. Yang mengejar sampai di Al-Baidah. Al-Baidah adalah sebuah kota kecil perbatasan antara Madinah dengan Mekah. Yang mengejar sampai di Al-Baidah, gempalah Al-Baidah. Seluruh bangunan, gedung-gedung, rumah-rumah dan penduduk yang ada di Al-Baidah, termasuk yang mengejar 300 orang itu tenggelam masuk ke dalam. Kayak di Palu, terbuka tanah lalu tertutup kembali. Nah, yang selamat dari mengejar 300 orang itu cuma satu. Yang satu ini mengabarkan bahwa kami tenggelam di Al-Baidah. Penduduk Mekah tahu bahwa ada penenggelaman kota dan penduduk di Al-Baidah. Yakinlah mereka bahwa sosok yang paling dinanti-nanti dan memang sudah saatnya muncul sudah ada di Mekah. Mereka pun menyebar dengan cepat. Cari di mana dia sosok yang akan kita baiat menjadi Al-Mahdi. Dicari. Dan karena hadisnya sudah ada, dia akan ketemu sedang tawaf. Maka diawasi betul siapa yang lagi tawaf. Ciri-ciri fisiknya ada pada diri seorang lelaki. Al-Mahdi beda dengan Nabi ya ciri fisiknya. Nabi itu warna kulitnya gimana? Putih, bersih, indah. Sementara Al-Mahdi warna kulitnya coklat kehitam-hitaman, gelap. Alis matanya melengkung seperti bulan sabit. Bagian depan ini hampir ketemu. Hidungnya, tulang hidungnya lurus dan mancung.
Jadi hidung-hidung kayak kita ini jangan berharap. Dahi jidatnya lebar, rambutnya pirang, panjang, sebahu. Habib Bahar bin Smith, rambutnya, aduh, arah-arah rambut ke situ. Bibir atas, bibir bawahnya sama tebalnya dan indah dilihat. Giginya rata, nggak ada yang boneng ke depan, mundur ke belakang. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang, kata Rasulullah. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya halus. Perutnya suspek. Hah? Perut gini nggak laku ini. Ini perut musibah. Ciri-ciri itu ada pada yang sedang tawaf. Ulama-ulama yang melihat inilah pasti orangnya, ini pasti orangnya. Akhirnya dia pun ditangkap, dipaksa mengaku, digali-gali keturunannya. Dia selalu menampik, tidak, bukan saya, kalian salah orang. Tidak, bukan saya. Dipaksa, lama-kelamaan ketahuan juga, karena memang Al-Mahdi ini nggak pandai berdusta. Keturunannya dipelajari sampai ketemu kepada Hasan bin Ali. Ketemu. Ciri-cirinya lengkap. Dia nggak bisa lagi menolak. Namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah. Berarti namanya nanti bisa jadi Muhammad bin Abdullah, bisa jadi namanya Ahmad bin Abdullah, bisa jadi namanya Mustafa bin Abdullah, bisa jadi namanya Yasin bin Abdullah, bisa jadi namanya Toha bin Abdullah, bisa jadi namanya Qasim bin Abdullah. Jadi yang manapun itu nama-nama Nabi Muhammad semua itu. Ya. Dia dipaksa untuk dibayar, nggak mau. Tapi terakhir apa kata para ulama yang memaksanya untuk mau dibaiat? Jika engkau tidak mau kami baiat menjadi Al-Mahdi pada saat ini, engkau yang menanggung seluruh dosa akibat kezaliman yang dirasakan dan ditanggung oleh umat Nabi Muhammad, yang hanya engkau yang sanggup mengangkat kezaliman ini. Jika engkau tidak mau dibaiat, tanggung dosanya semua. Termenunglah dia mendengarkan kalimat itu. Maka dia berkata, izinkan saya malam ini bermunajat dengan Allah. Besok kita dengarkan pengumumannya bagaimana. Semalaman itu Al-Mahdi menghabiskan waktunya dalam kucuran air mata, memohon petunjuk kepada Allah. Fa'aslahahu Allahu fi lailah. Allah pun mengupgrade-nya dalam satu malam. Dia nggak ngerti masalah kepemimpinan, dimasukkan oleh Allah kemampuan untuk memimpin. Dia tidak tahu menghadapi kemelut yang begini sempurna jahatnya, sempurna hancurnya, bagaimana menyelesaikannya. Allah masukkan kemampuan dalam satu malam itu, bagaimana penyelesaiannya. Bahkan dia tidak tahu masalah perang, tidak tahu masalah politik. Allah masukkan semua. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Allah upgrade dia dalam satu malam. Besok paginya mantap dia. Dia akhirnya dibaiat di depan Ka'bah. Antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim dibaiat. Usia berapa dibaiatnya? Di hadis yang lain? Oke. Sekarang kata Rasulullah, Al-Mahdi tanda kelahirannya nanti di akhir zaman adalah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Itu tanda kelahiran Al-Mahdi di akhir zaman. Tahun 1981 di Jazirah Arabiah telah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Tahun 1981. Uniknya tahun 1982 juga terjadi kembali 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabiah. Maka para ulama meyakini bahwa pada tahun 1981 inilah kelahiran Imam Al-Mahdi. Baik, kalau begitu tanda-tanda yang lain kemunculannya sudah lengkap sekarang nih. Tanda-tanda yang lain lengkap semuanya. Nah sekarang sudah berapa usia keturunan kandung Rasulullah ini sekarang? Sudah 37 tahun hitungan Masehi. Kalau dihijriahkan sudah 38 tahun lebih usianya sekarang, mendekati. Tak lama lagi kita akan menyaksikan sempurna urusan ini. Kekacauan, bencana, musibah, petaka. Oh, Allahu Akbar. Sebelum saya selesaikan dengan Dajjal, ada penyampaian saya dan ini penting. Seorang lelaki dari Madinah Al-Munawwarah SMS saya.
dan ini ternyata orang Indonesia. Laki-laki ini menyampaikan kepada saya, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah melindungi antum. Saya mengikuti ceramah Ustadz. Saya sekarang berdomisili di Madinah Al-Munawwarah. Setelah Ustadz membaca SMS saya ini, nomor ini langsung saya musnahkan. Ustadz tidak akan bisa menghubungi saya untuk membalas dan menanyakan apapun. Ustadz, saya sudah tinggal di Madinah Al-Munawwarah lebih 20-an tahun. Sosok sang calon Al-Mahdi yang Ustadz sampaikan, yang diceritakan Rasulullah dalam hadis, sesungguhnya yang bersangkutan sudah hadir dan dia adalah sahabat saya sejak dari kecil. Kami seilir semudi, kami adalah sahabat yang sangat dekat. Berulang-ulang saya katakan kepadanya, yang akan memimpin kita semua umat Islam sedunia nanti adalah Anda. Beliau selalu berkata, kenapa bukan Syekh Fulan? Kenapa bukan Syekh Fulan? Dia lebih baik daripada saya. Kenapa bukan si Fulan? Dia lebih berhak daripada saya. Ketika terjadi pembantaian umat Islam di Syria, dia membujuk dan merayu-rayu saya agar mau berangkat bersamanya membela saudara Islam yang tertindas di Syria, dan dia mengajak saya berjihad di sana. Apa kata beliau? Saya ingin membela saudara seiman kita di Syria. Saya ingin syahid di Syria. Lalu saya katakan kepadanya, saya berazam pulang ke Indonesia. Urusan saya nanti di Indonesia. Maka beliau berpesan kepada saya, sampaikan kepada orang-orang beriman di Indonesia, dekatkanlah diri kalian kepada Allah sedekat-dekatnya. Masa-masa jihad akan tiba sebentar lagi, terbuka lebar. Sampaikan kepada orang-orang beriman di Indonesia bahwa Allah telah memperlihatkan kepada saya dalam mimpi, langit dihantam oleh sesuatu yang besar. Kemudian setelah itu gelap gulita segelap-gelapnya muka bumi. Kemudian setelah itu tidak ada satupun teknologi yang masih bisa dipakai. Seluruh orang kaya serentak menjadi miskin. Katakan kepada mereka bahwa bersiap-siaplah untuk melaksanakan jihad angkat senjata. Ini zaman. Kemudian kami pun berpisah, katanya. Kami pun berpisah. Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya berikutnya. Semoga Ustadz istiqomah dalam menyampaikan dakwah ini. Sungguh demi Allah, keturunan kandung Rasulullah itu telah hadir. Kemudian setelah dia kirim, saya baca, bergetar tubuh saya. Saya coba balas cepat. Memang langsung nomornya sama sekali tidak bisa dihubungi kembali. Nah, saudaraku, terlepas daripada orang ini sungguh-sungguh atau dia berdusta, itu urusan dia. Tetapi yang jelas dari tanda-tanda yang ada hadis Nabi yang menceritakan tanda-tanda kemunculannya dan sebagainya, ditambah dengan pengakuan yang bersangkutan, semakin yakinlah kita bahwa sosok pemimpin terakhir ini sebentar lagi muncul. Afwan, apa hubungannya dengan Dajjal? Hubungannya dengan Dajjal, saya ingin meyakinkan ibu bapak semuanya bahwa jika Al-Mahdi sudah muncul, sebentar lagi dunia akan ditaklukkan oleh Islam. Satu. Yang kedua, dan Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Kenapa? Al-Mahdi telah mematah-matahkan kaki tangan Dajjal, yaitu Israel dan Amerika. Mematahkan PBB. Al-Mahdi yang akan menjadikan Islam kembali memegang dunia. Disitulah Dajjal murka. Jadi saudara-saudara, saudari-saudari, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pada masa menjelang Dajjal keluar, pada masa Al-Mahdi dibaiat, maka suasana di muka bumi ada pada puncak yang paling buruk. Dalam urusan apapun saja, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan sosial, dalam urusan moral, dalam urusan kesehatan, dalam urusan pendidikan, dalam urusan seni budaya, dalam urusan makanan, minuman, semuanya ada pada puncak yang paling buruk yang pernah ada di muka bumi ini.
bencana-bencana alam terjadi pada puncak yang paling mengerikan. Maaf, ketahuilah, ini tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, kata Rasulullah, pada saat terjadi puncak perselisihan di Arab Saudi, kemudian gempa-gempa yang hampir merata di mana-mana. Pada tahun itu, kehancuran ekonomi global, manusia kembali menggunakan dinar dan dirham. Pada saat itulah Al-Mahdi akan muncul. Dan itu semuanya sedang terjadi saat ini dan menuju pada puncaknya. Simaklah baik-baik, saudara-saudariku yang beriman. Lihat di YouTube, di antara beberapa keturunan Rasulullah di Indonesia ini, ada yang menyampaikan dan mereka masukkan sebagai imbauan kepada orang-orang beriman di Indonesia. Apa kata mereka? Para wali-wali Allah yang telah meninggal dunia bertemu dalam mimpi dengan beberapa keturunan Rasulullah di Indonesia. Termasuk yang berbicara adalah keturunan Rasulullah juga, Habib yang lurus. Beliau menceritakan, para wali-wali Allah ini sebahagiannya kaki mereka menginjak bumi kita, sebagian yang lain menuju ke tengah laut. Dan mereka berpesan, musibah-musibah yang kemarin terjadi seluruhnya adalah bencana-bencana kecil. Tapi Januari 2019, Februari, Maret, April dan terus ke atas akan terjadi petaka-petaka besar di alam ini, di bumi ini. Petaka-petaka besar. Yang paling besar mengalami bencana untuk Indonesia adalah Pulau Jawa. Ini pesan para waliullah yang ditemukan di dalam mimpi. Yang paling besar mengalami bencana-bencana hebat nanti adalah Pulau Jawa. Katakan kepada umat Nabi Muhammad agar mereka melamakan tahajudnya, mendalamkan sujudnya, dan agar mereka rapat selalu dalam sholat berjamaah 5 waktu di masjid, agar mereka rajin tahajud dan duha, perbanyak puasa sunat, dan kuatkan sedekah, kuatkan sedekah, kuatkan sedekah. Pesan yang berulang-ulang adalah kuatkan sedekah, kuatkan sedekah, kuatkan sedekah. Karena tidak akan ada yang mampu menjadikan dirinya selamat kecuali iman dan amal soleh yang dimiliki. Ini pesan para wali-wali Allah itu. Terlepas ini benar-benar terjadi atau tidak, yang pasti petunjuk Rasulullah sudah mengarah kepada semuanya muncul dan terjadi. Dan tambahan yang ini sebagai cara kita untuk mempersiapkan diri lebih hebat lagi dari sebelumnya. Saudara-saudaraku, cara selamat dari Dajjal bagaimana caranya? 1. Rasul bersabda, yang akan selamat di akhir zaman dari fitnah Dajjal adalah orang-orang yang kuat imannya, yang rajin ngaji, akrab dengan ulama, senantiasa beramal soleh dan terang-terangan dalam beramal soleh, tidak malu-malu beramal soleh. Yang pertama, ini yang akan selamat dari Dajjal. Kuat imannya, banyak amal solehnya. 2, cara selamat dari Dajjal yang kedua, fanatik berislam dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik berislam dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menerima masukan-masukan ajaran baru ke dalam Islam kecuali yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti yang diajarkan oleh para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam mazhab yang 4. Itu yang dipegang kuat-kuat, fanatik pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada ajaran-ajaran baru, tolak. Termasuk ajaran Islam Nusantara. Yang ketiga, yang akan selamat di akhir zaman. Kenapa saya katakan tadi termasuk Islam Nusantara? Karena Islam Nusantara ini Islam ajaran baru. Islam Nusantara ciri khasnya menolak seluruh ajaran Islam yang datangnya dari Arab. Betul tidak? Dan ini kan berbahaya.
Berarti ada ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran Islam, tapi ada di Indonesia, di-Islam-Islamkan. Ini cara sesat yang paling efektif. Sudahlah, kita fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini pakai bahasa Arab. Sumbernya dibawa oleh Nabi dari Arab, Nabi Muhammad SAW. Maka fanatiklah dengan itu. Yang ketiga. Apabila sudah mendengar Dajjal muncul, segera larilah ke Mekah, hijrahlah ke Madinah. Tapi waktu Dajjal muncul saja, jangan dari sekarang. Justru sekarang pergi ke Mekah ke Madinah konyol kalau pergi ke Mekah ke Madinah untuk tinggal di sana, ya konyol. Saya tidak mendukung sama sekali. Ustaz, bukankah kita akan bersiap-siap untuk menyongsong kemunculan Imam Mahdi dan kita berbaiat dengannya? Nanti aja udah keluar Imam Mahdinya, sudah dibayar Imam Mahdinya, baru kita dari sini ke sana. Ustaz, kan teknologi udah nggak ada. Bisa nggak nyebrang kita ke Selat Melaka, ke Malaysia? Pasti bisa, pasti ada solusinya. Pakai rakit, pakai apa kita buatlah. Sampai di sana kita pakai kuda. Ini yang bisa berkuda. Kalau nggak bisa berkuda, jalan kaki. Maka zaman ini anak-anak muda zaman ini nggak pandai berkuda, malu nggak pandai berkuda. Ini zaman kita nggak pandai berkuda. Masya Allah. Berkuda itu firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60, hukumnya wajib. Wajib bagi setiap laki-laki. Mahir berkuda, hebat memanah. Hukumnya wajib. Jadi kalau begitu, siapapun kita, khususnya laki-laki dulu, wajib hukumnya berkuda dan mahir memanah, sekaligus memanah di atas kuda. Ayo, udah ada stable kan? Banyak stable di Medan ini. Orang-orang kaya yang berduit, kalau ada dengar pengajian di sini, Anda wajib menyiapkan kuda-kuda yang siap melatih kaum muslimin. Kuda-kuda ini siap dilatih. Pesantren kami di Sumatera Barat, alhamdulillah ada 23 ekor kuda. Dan kuda ini waktu pertandingan nasional kemarin, endurance jarak jauh 20 sampai 40 km, kita mendominasi, kita juara umum dari An-Nabawi. Kuda-kuda An-Nabawi masuk juara umum, alhamdulillah. Bahkan putri saya yang masih usia 12 tahun ikut dalam juara kedua, jarak 20 km. Istri saya masuk di juara ketiga. Istri saya sendiri tereliminasi. Kenapa? Terlalu semangat. Saya 40 km, lap pertama 20 km, kuda terlalu saya pacu. Padahal harusnya kuda dibuat santai aja dulu di lap pertama. Terlalu saya pacu, akhirnya jantungnya lama turunnya. Masih dari 114 turun ke 80. Harusnya 64 itu paling tinggi. Akhirnya saya tereliminasi. Ya. Diskualifikasi. Ini pelajaran buat saya ke depan, saya tidak akan ulangi lagi. Tapi intinya, saya yang di usia 45 tahun ini sudah buktikan kepada Anda yang muda-muda, saya masih melaju. A'agim yang usianya 56 tahun masih melaju di atas kuda. Jadi jangan ada yang mengatakan saya udah tua. Berapa umur sampean? 40 tahun, cikik kepalanya cik. Baru 40 udah merasa tua. Abah Abu Jibril usianya udah 62 tahun, masih berkuda dia. Abah Abu Jibril 62 tahun masih berkuda. Ayah saya 106 tahun naik kuda. Mahathir Muhammad berapa usianya? 92 tahun. Lihat bongkok nggak dia? Orang berkuda tuh maco. Berdirinya, duduknya itu di atas kuda tuh pasti seperti ini. Kan peraturannya begitu. Dada harus seperti ini, ya. Perut memang harus kempes, ya. Pinggang melekuk seperti ini, ya seperti ini. Berkuda. Kalau bawa motor, bengkok kayak udang. Lihat pembalap-pembalap pakai motor tuh. Jelek amat, olahraga dari barat tuh jelek. Olahraga dalam Islam ini maco. Berenang, memanah, gagah semua bawaannya. Betul tidak?
Itu baru olahraga yang sunnah. Ya, makin kuat berkuda, makin kuat kita. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, cara selamat dari Dajjal yang ketiga, larilah ke Mekah atau ke Madinah. Kalau nggak bisa, berarti kita punya peluang sendiri di Indonesia. Kata Nabi, di akhir zaman akan masuk ke dalam surga dua kelompok umatku tanpa hisab. Yang pertama, yang berperang di negeri Syam sampai Nabi Isa Allah turunkan dan dia berperang di belakang Nabi Isa. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berperang di sebelah timur dari bagian bumi ini, mereka berperang melawan kaum musyrikin Hind. Dan dalam analisa dan keyakinan saya, yang dimaksud Rasulullah sebelah timur itu adalah Indonesia. Jadi ada peluang kita insya Allah masuk surga tanpa hisab. Kapan? Apabila musuh bangsa dan negara dan agama ini sudah mulai menjual, kita borong rame-rame. Sekarang kita tahan diri dulu, kita cooling down, kita tidak mau terpancing. Insya Allah tetap di bawah kendali para ulama. Sepakat? Baik, bagus. Dan kita fokus untuk memenangkan 2019. Kita fokus dengan aman, dengan damai, dengan bijaksana, dengan konsentrasi penuh. Kita fokus, kita menangkan melalui konstitusi. Ya, kita raih kemenangan melalui konstitusi. Tidak boleh terpancing, tidak boleh diadu domba, tidak boleh ada anarkisme di antara sesama anak bangsa. Kita harus fokus. Tapi kalau mereka sudah macam-macam, sudah menumpahkan darah di mana-mana, sudah menculik di mana-mana, pasti saat itu terbuka peluang kita. Tapi itu harus dari komando para ulama. Nggak boleh kita yang balas-balas sendiri. Ulama tidak akan mengomandokan kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Mantap. Ini baru medan, Bu. Yang keempat, cara selamat dari Dajjal. Perintah Rasulullah adalah ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota kamu, kan ada jadwalnya tuh. Dajjal masuk ke Medan hari Selasa pagi. Nanti dari Medan Dajjal akan pindah ke Stabat siangnya, ya. Lalu malamnya Dajjal akan pindah ke Kuala Simpang. Ya, besok paginya Dajjal akan sampai ke Pidi. Ini umpama. Terus ke Banda Aceh, ibaratnya begitu. Muter terus. Ada jadwalnya, dan jadwal ini sudah oleh kaki tangan Dajjal di seluruh kota dunia. Jadi sudah ada pengumumannya. Orang ketika itu malah yang tipis-tipis iman, setelah dia dengar kemunculan Dajjal ternyata membagi-bagikan makanan, orang dalam keadaan lapar, maka kedatangan Dajjal sangat dinanti-nanti. Ya ibarat siapa tokoh idola anak-anak muda sekarang yang mau datang umpamanya, kelas dunia, pemain sepak bola siapa yang paling terkenal? Ya itulah, atau Saruhan mau datang ke Medan. Maka dinanti-nanti itu oleh para idola-idola, para fanspas sudah nanti. Ibaratnya itu begitu. Kalau kita bukan Saruhan, Ustadz Abdul Somad. Kedatangan Ustadz Abdul Somad di Masjid Al-Jihad, pasti nanti itu. Udah kasih kabar ke sana kemari. Siap siaga, semua jadwal pun akan dipending. Pokoknya bisa menghadiri Ustadz Abdul Somad. Ini contoh ya. Dajjal lebih lagi daripada itu. Dinanti-nanti kedatangannya. Nah, kata Rasulullah yang keempat, jika kalian dengar Dajjal masuk ke kota kalian, kalian pastikan istri-istri kalian sudah di dalam rumah. Kalian pastikan anak-anak perempuan kalian sudah masuk ke dalam rumah. Kalian pastikan mak-mak kalian sudah masuk ke dalam rumah. Saudara-saudara perempuan kalian masuk ke dalam rumah. Ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, dan ikatan itu tambatkan ke tiang-tiang rumah kalian. Tutup pintu rumah kalian rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, dan bacakan dalam rumah surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 110. Jika ternyata Dajjal masih ada di kota kalian terdengar, maka lanjutkan ulang balik baca. Yang melakukan itu, rumahnya, keluarga dalam rumah itu akan dijaga oleh Allah dari pantauan Dajjal. Sihir Dajjal tidak akan mampu masuk ke dalam rumah.
Kenapa wanita harus diikat? Ayo dong bertanya. Kenapa wanita harus diikat? Karena kata Rasulullah, yang paling banyak mengikuti Dajjal nanti dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Yang paling banyak mengikuti Dajjal nanti, yang paling banyak menyembah Dajjal nanti dari kalangan umat Nabi Muhammad adalah kaum wanita. Wanita sangat rapuh saat itu, iman mereka sangat lemah. Sihir Dajjal, ketika Dajjal masuk ke sebuah kota, sihirnya langsung disebar, magicnya langsung disebar, setan-setan Dajjal dari bangsa jin langsung menyebar. Dan saat itu yang paling lemah adalah wanita. Makanya para wanita segera, yang belum menikah, segera menikah, supaya ada suami yang nanti akan menahan langkahnya, supaya ada suami yang nanti mengikat kakinya dan tangannya. Ibu, kalau nanti Dajjalnya mau datang ke Medan, lalu suami ibu mengikat kaki dan tangannya, ikhlas ya? Ikhlas ya? Itu tanda ibu mau dijaga dan dilindungi, diselamatkan dari suami-suami ibu. Bahkan kalau perlu dari besok Dajjal mau datang nih, kasih tahu sama suami, bang, besok Dajjal kan masuk nih. Iya, abang ikat kaki adek ya. Abang ikat tangan adek. Karena ketika Dajjal udah datang, ibu macam kehilangan kendali, ibu. Ibu mau keluar saja bawaannya. Begitu, Pak. Itu perintah yang keempat, masuk ke dalam rumah. Baca apa dalam rumah? Al-Kahfi. Oke. Yang kelima, cara selamat dari Dajjal. Nah, kalau nggak sempat sembunyi gimana? Kalau nggak sempat masuk rumah gimana? Pas masuk rumah ketangkap oleh orang-orangnya Dajjal. Diseret, dipaksa untuk ketemu sama Dajjal. Padahal Nabi mengharamkan kita jangan jumpa dengan Dajjal. Yang dilarang Nabi jumpa dengan kerelaan hati, dengan suka hati kita mau datang. Dengan pilihan kita sendiri. Tapi kalau ketangkep, mau ngapain lagi kita? Yang nangkep adalah kaki tangan Dajjal, bala tentara Dajjal, diseret menuju Dajjal. Apa yang harus dilakukan, kata Rasulullah? Yang harus dilakukan saat kita sudah berhadapan-hadapan dengan Dajjal adalah bacalah di depan Dajjal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Baca di depan Dajjal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على Terus dibaca sampai ayat ke-10 atau 10 ayat terakhir. Atau 10 terakhir, yang mana sajalah dibaca di depan Dajjal. Gunanya apa di depan Dajjal dibaca? Sihir Dajjal tidak akan tembus kepada kita. Magic Dajjal tidak akan mampu menguasai kita. Hipnotis Dajjal tidak akan kena kepada kita. Barulah Dajjal menteror mental kita. Kalau kamu tidak mau pilih salah satu di antara ini, kamu tak pancung, saya bunuh. Apa yang suruh pilih? Kata Rasulullah, dari tangan kanan Dajjal nanti mengeluarkan api yang sangat besar dan panas. Api ini bagaikan membentuk hutan yang terbakar. Sementara dari tangan kiri Dajjal mengeluarkan air yang sangat bening, air yang sejuk, air yang bisa menghilangkan semua dahaga, bisa membuat sungai air itu. Maka kata Rasulullah, Dajjal memerintahkan kamu pilih di antara dua. Rasul berkata, wajib kamu pilih apinya Dajjal. Ketika kamu melihat api Dajjal, mendekatlah ke arah api dan masukkanlah kepala kamu ke dalam api itu. Jadi perintahnya yang pertama, kepala dulu yang dimasukkan. Jangan tangan dulu. Atau kaki, dicoba kaki. Jangan. Kepala dulu, kata Rasulullah. Masukkan kepala kamu dulu ke dalam apinya Dajjal. Kamu akan merasakan kepala kamu masuk ke dalam ruangan yang sejuk dan enak. Malah enak, kayak Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, kuni bardan wasalama. Apinya terasa sejuk. Masukkan. Lalu hiruplah api Dajjal itu dengan mulutmu, kata Rasulullah. Kamu akan merasakan hilang dahagamu. Semua haus yang ada menjadi hilang. Lalu masukkan semua badan kita ke dalamnya. Syahid. Tanpa merasakan sakit. Allahu Akbar.
Yang tahu begini cuman yang ngaji. Yang nggak ngaji yang bahaya. Siapa yang masuk ke dalam apinya Dajjal, maka dia menjadi penduduk surga Allah selama-lamanya. Tapi siapa yang masuk ke dalam airnya Dajjal, meminum air Dajjal, kafirlah dia kepada Allah. Padahal tadi masih istiqomah tuh. Tadi masih mampu bertahan. Tapi ketika dia memilih air, karena nggak ngaji, yang dipilihnya air, maka dia akan kafir kepada Allah. Dan dia pun masuk neraka jahanam, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya Allah, ini yang keempat ya. Kalau ketemu Dajjal begitu caranya. Berarti harus hafal. Harus hafal. Jangan ngandalkan bawa Al-Quran. Ketangkap, langsung dihadapkan kepada Dajjal. Om Dajjal, tunggu dulu, buka. Ya nggak sempat, sihirnya udah menguasai hati kita dan jiwa kita dulu. Berarti wajib hafal. Bagus tadi, saya baca semuanya udah pada nyambung. Ibu-ibu juga begitu ya Bu ya. Ibu-ibu wajibkan menghafal 10 ayat pertama dari surah Kahfi atau 10 ayat terakhir. Yang kelima, berapa lagi? Yang keenam ya. Yang keenam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa perlindungan sebelum assalamualaikum dalam sholat. Setelah tahiyat akhir, sebelum assalamualaikum, baca doa perlindungan. Baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Baik. Ini cara-cara selamat dari Dajjal. Ajarkan pada anak-anak kita, rutinkan kita membaca doa itu. Terakhir, di manakah Dajjal saat ini dan di mana Dajjal akan keluar? Saat ini Dajjal berada di mana? Jawabannya Allahu a'lam. Ustaz, kan tadi di tengah pulau Laut Yaman. Allah sudah pindahkan. Kata Rasul, Allah memindahkan Dajjal. Tiap sebentar dipindahkan. Namanya musuh terberat nomor 1 dunia. Tentu tidak boleh berdomisili di sebuah satu penjara saja. Dan ingat baik-baik hamba-hamba Allah. Camkan ini, dengar baik-baik. Dajjal demi Allah sekarang ini rantai-rantainya yang ada di kaki, rantai yang ada di tangan, dalam pembahasan ini saya yakin telah lepas. Fisiknya saja yang belum dimunculkan lagi ke permukaan. Dan Dajjal telah melepaskan setan-setan durjana yang jahat yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman di tengah-tengah laut. Setan-setan ini sekarang telah dibebaskan oleh Dajjal laknatullah alaihi. Setan-setan itu yang membuat merasuki orang-orang yang beriman sehingga sulit sekali. Demi Allah, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Dajjal akan keluar nanti kata Rasulullah dari sebuah kota yang ada di Khurasan. Khurasan itu di mana? Khurasan itu Irak, Iran, India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan. Yang ada tan-tan itu Khurasan semuanya. Ya, alhamdulillah Nabi menyebutkan nama kotanya. Dajjal nanti akan keluar dari sebuah kota di Khurasan. Nama kota itu adalah Asbahan. Asbahan. Ternyata kota Asbahan ini berada di Iran. Berada di Iran. Dajjal ketika keluar, 70.000 lelaki Asbahan, Yahudi Asbahan, akan menjadi pengikutnya dan bala tentaranya. Laki-laki itu mengenakan jubah tidak berjahit dan menggunakan syal khusus pakaian Yahudi. Dan mereka membawa pedang-pedang dari besi-besi yang terbaik. Saya sudah sampaikan di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah bergengsi Timur Tengah, sudah diumumkan, bahkan di foto Asbahannya. Asbahan hari ini di Iran sudah menjadi kota Yahudi, Pak. 86% penduduknya Yahudi semua. Masya Allah. Jadi kalau Iran gayanya sosok bermusuh-musuhan dengan Israel, bohong. Iran sangat mesra dan akrab sepanjang sejarah, selalu mesra dan akrab dengan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nah sekarang Asbahan sudah menjadi kota Yahudi. Dan Allahu Akbar, di majalah Asy-Syarqil Awsat itu fotonya 70.000 lelaki Yahudi di Asbahan sudah siap siaga. Jumlahnya sebanyak itu.
Merekalah yang mengontrol agama Yahudi di seluruh dunia. Dan merekalah yang mempersiapkan diri untuk menyambut sang Al-Masihud Dajjal Al-Mal'un. Selesai. Kalau begitu, kita sudah tahu cara-cara selamat dari Dajjal. Sudah? Kita sudah tahu Dajjal nanti muncul di mana dan tempat munculnya sudah siap sekarang. Sudah? Kita sudah tahu bagaimana fitnah-fitnah Dajjal dan sebagainya. Kita sudah tahu, kita sudah ilmui. Kalau begitu, persiapan kita adalah dari sekarang wajib berdoa dengan sekuat-kuat doa kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Nah, begini ya. Tolong lihat papan tulis sebentar. Papan tulis saja dengar kita ceramah lemes deh. Baik, kita akan kata Rasulullah ada 5 fase. Fase pertama, fase kenabian. Fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga, fase kerajaan. Fase keempat, ini fase kita sekarang. Fase kediktatoran, ini fase keempat. Baik, fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia. Nah, ini janji Allah dalam Al-Quran surat 24 ayat 55. Oke, fase kelima ini sebentar lagi insyaallah, sebentar lagi. Semua keindahan hidup di dunia ada pada fase kelima. Kepada pemerintah, tolonglah dengar baik-baik. Jangan takut dengan khilafah Islamiyah. Khilafah ini bukan produk HTI. Dia bukan ikon dakwahnya HTI. Tapi khilafah Islamiyah adalah nubuat Rasulullah akhir zaman. Khilafah Islamiyah adalah anugerah terindah untuk bumi ini. Kenapa? Di masa-masa jaya Islam dulu, khilafah Islamiyah mampu mewujudkan kehidupan yang sangat sejahtera. Gaji seorang guru SD saja di masa khilafah Islamiyah bisa sampai di angka 34 juta satu orang satu bulan. Di luar bonus ini dan itu. Gaji seorang polisi yang pangkatnya paling bawah saja bisa di angka 40-an juta lebih. Dan semua pajak tidak pernah ada. Semuanya bersubsidi, semuanya hampir gratis seluruhnya. Bahkan zaman Umar bin Aziz sampai-sampai tidak ditemukan lagi orang yang akan menerima zakat. Saking makmurnya, khilafah Islamiyah adalah anugerah. Tapi sekarang ketika khilafah tidak ada, hidup ini betul-betul bagaikan dalam hutan belantara. Kezaliman merata di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Tapi di fase kelima kata Rasulullah, hidup bagaikan dalam surga dunia. Jangan salah-salah, pada masa ini kata Rasul, tidak ada satupun di muka bumi bencana apapun. Tidak banjir, gempa, gunung meletus, segala macam tidak ada. Sementara sebelumnya banjir, tsunami demi tsunami, banyak kota-kota yang tenggelam, kelaparan terjadi di mana-mana, menyebabkan orang menjadi brutal dan membunuh kesana kemari demi memakan dan demi mempertahankan hidupnya. Sungguh demi Allah, menjelang kemunculan Al-Mahdi, menjelang fase kelima ini, semua keadaan di muka bumi benar-benar dalam keadaan yang paling mengerikan. Dan Al-Mahdi lah yang mengembalikan kepada ketenangannya. Ketika tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, dan ini keempat sebagai penutup, ya, Ya'juj dan Ma'juj. Selesai Ya'juj Ma'juj, barulah masuk fase kelima. Di sini baru Imam Mahdi memimpin dengan aman. Kalau di sini Imam Mahdi memimpin, mengendalikan seluruh fitnah dulu. Ketika di fase kelima sudah tidak ada lagi fitnah. Tidak ada perkelahian, tidak ada. Bahkan binatang paling buas di dalam hutan pun, kalau dia masuk ke dalam kota, bergaul dengan manusia, kebuasannya Allah hilangkan. Hewan-hewan yang paling berbisa pun Allah cabut bisanya. Begitu tenangnya hidup. Sementara kekayaan di muka bumi akan tumpah ruah ke permukaan. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, hadiah saja berupa emas. Ini emas. Emas. Di fase kelima kata Nabi, ada orang menghadiahkan emas. Pak, ini emas dari saya, tolonglah terima Pak. Ini hadiah. Bukan sedekah, bukan zakat, bukan wakaf, tapi benar-benar hadiah. Terima Pak. Apa kata tetangga yang menerima ini? Alhamdulillah, engkau adalah jiranku, tetanggaku yang beriman yang soleh. Terima kasih banyak. Saya tidak butuh. Tuh di belakang ada sekian karung, saya bingung mau diapakan.
Demi Allah ini hadis-hadisnya sahih. Saking amannya fase kelima. Jadi wahai pemerintah Republik Indonesia, wahai kaum muslimin dan orang-orang non-muslim se-Indonesia, jangan takut dengan khilafah Islamiyah. Inilah rahmat yang paling kita nanti-nanti. Lagi pula dia bukan ancaman untuk NKRI, bukan ancaman untuk Pancasila, bukan, tapi rahmat untuk seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan lagi pula diumumkannya Islamiyah itu di Palestina, kata Rasulullah. Di Palestina, bukan di Medan, bukan di Jakarta. Khilafah Islamiyah itu nanti di Palestina. Tapi kesejahteraan dari khilafah itu meliputi seluruh muka bumi ini. Udahlah, jadi jangan panik lah. Yang panik itu satu di antara dua. Pertama, munafik yang memang benci dengan Islam. Yang kedua, orang jahil yang nggak ngerti seluk-beluk Islam, walaupun dia profesor doktor. Kalau dia ngerti, pasti dia akan menganggap khilafah Islamiyah adalah anugerah yang paling dinanti-nantikan. Masya Allah. Baik, sekarang kita berdoa kepada Allah SWT. Apakah saat Dajjal keluar kita masih bisa membaca surah Al-Kahfi lewat Al-Quran? Enggak sempat, makanya harus hafal. Enggak sempat, mana pula sempat. Assalamualaikum ya Ustadz. Pertanyaannya, jikalau nanti Ustadz di tahun 2019-2022 tidak terjadi tanda-tanda yang terdapat di hadis Rasulullah SAW seperti kemarau panjang dan sebagainya, jikalau tidak terjadi bagaimana ya Ustaz? Alhamdulillah. Kalau nggak terjadi malah bersyukur kita pada Allah. Saya berharap nggak terjadi. Semua yang mengerikan ini kalau bisa jangan terjadi. Anak saya masih kecil-kecil kayak marmut. Masih 16 orang anak saya kecil-kecil. 8 laki-laki, 8 perempuan. Insya Allah bulan April 2019 kalau masih hidup juga, dunia masih aman, lahir anak ke-17. Itu baru Ustadz akhir zaman. Ustadz, saya berharap semua yang mengerikan ini jangan terjadi. Harapan kita hidup ini masih aman-aman aja. Amin. Tapi kewajiban saya wajib dong menyampaikan tanda-tanda. Wajib agar kita siap-siap. Toh semua persiapan kita yang saya anjurkan tidak ada satupun yang merugikan. Semuanya bermanfaat dan berguna. Ketika saya katakan kepada yang punya duit, tolong segera dari sekarang mulai beransur-ansur belikan emas. Ada ruginya nggak beli emas? Tapi ketika uang sudah nggak laku lagi, ATM udah nggak bisa lagi, semua mata uang hancur, maka yang nggak beli emas rugi. Jadi ketika saya menganjurkan apa-apa antisipasi akhir zaman, semuanya tidak ada yang merugikan. Saya anjurkan perbanyak sholat, hebatkan ibadah. Apa ruginya? Oh, buatlah perkampungan akhir zaman. Ternyata kita buat. Apa ruginya? Toh sebelum dipakai saya anjurkan jadikan itu pondok pesantren. Iya kan? Mengalir pahalanya ke kita. Nggak ada ruginya. Ketika saya anjurkan buat sumur-sumur manual. Hidupkan kembali sumur-sumur yang kita timbun. Karena nanti begini, ada apa-apa, mati keran, mati air, kan bisa sumur dihidupkan, dipakai lagi. Betul tidak? Jadi nggak ada ruginya. Oke. Ustaz, ketika kita sudah mengikat saudara-saudara perempuan kita di dalam rumah, karena kita sudah mendengar Dajjal sudah datang di kota kita, bagaimana dengan sholat saudara perempuan kami pada waktu itu Ustaz? Sedang diikat tuh sholatnya gimana? Di jamaah aja susah amat. Ya, di jamaah aja. Lagi pula Dajjal nggak lama kok. Dajjal hanya sebentar. Mampir ke Medan paling-palingnya sejam 2 jam. Betul, Dajjal hanya sebentar. Terlalu banyak kota di muka bumi yang akan didatanginya. Mana pula dia pakai nginap di Hotel Madani. Ini pertanyaannya nggak nyambung ini. Menurut Ustadz tentang golput bagaimana? Apabila kita udahlah, kalau golput itu hukumnya haram kalau sekarang ini. Jangan coba-coba golput. Itulah cara kita untuk bisa membela kehormatan Islam di akhir zaman ini. Maka acara reuni 212 di Jakarta, siapapun kita, ada belanja atau tidak ada belanja, paksakan diri untuk bisa hadir ke sana. Kita akan mendengarkan orasi para ulama-ulama se-Indonesia. Kita akan mendengarkan tokoh-tokoh nasional kita menyampaikan agenda-agenda terbesar menjelang 2019. Jadi ini yang paling upayakan. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan rezeki hamba. Begitu doa. Ya Rabb, hamba bertekad untuk hadir. Walaupun kehadiran kita tidak dinilai oleh siapa-siapa, nggak apa-apa.
tapi Allah yang menilai. 2019 Desembernya nanti itu entah masih ada reuni entah tidak. Allahu a'lam. Lanjut. Bagaimana panji hitam seluruh Indonesia? Apa ini? Indonesia yang dimaksud dalam hadis tentang panji hitam dari timur itu maksudnya dari Khurasan ya, bukan dari Indonesia. Panji hitam yang akan menjadi bala tentara Imam Mahdi itu dari Khurasan. Khurasan itu adalah tadi sudah saya sampaikan kan. Nah, yang terbukti punya panji hitam di sana adalah Afghanistan. Ini yang paling istiqomah. Pasukan Al-Qaeda, pasukan Taliban. Ini yang paling istiqomah dan paling tidak terkalahkan dan selalu istiqomah. Insya Allah mereka menjadi pasukan pertama daripada Imam Al-Mahdi. Jadi bukan Indonesia ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar bahwa Imam Mahdi akan mendirikan tiang-tiang apa nih istilah apa nih tolong tulisan dokter. Itu bukan Imam Mahdi, Nabi Isa. Nabi Isa nanti setelah bunuh Dajjal semua salib dihancurkan. Seluruh orang Kristen akan menyatakan masuk Islam ya. Lalu diperintah oleh Nabi Isa seluruh babi di muka bumi dimanapun ketemu musnahkan dan dikubur. Ya, kemudian semua pajak-pajak dihilangkan. Masya Allah ya. Berarti pajak-pajak yang ada itu adalah bentuk daripada kezaliman akhir zaman. Terus bagaimana Ustaz cara Dajjal mengelilingi muka bumi ini selama 40 hari? 40 hari itu maksudnya adalah 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Itu kesimpulannya ya. 40 hari, hari pertama sama dengan 1 tahun kata Rasul. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 minggu. 37 hari sama dengan hari biasa. Berarti kalau di total 1 tahun 2 bulan 2 minggu Dajjal itu melanglang buana. Dengan apa dia pergi? Banyak riwayat tapi berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia nanti berangkat dengan kapal yang bisa dibawanya di atas udara. Bukan di atas air, bukan di atas laut, kan itu lama. Ada yang mengatakan dia hanya menggunakan kecepatan angin atau apapun saja. Entahlah, nanti tanya sendiri sama Dajjal. Ya. Baik. Berikutnya apa nih? Tolong bacakan. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ustaz mengenai kamera. Apa? Enggak dijawab. Pertanyaan yang tidak berkaitan dengan akhir zaman. Tapi dan air di tangan dan itu bisa dibedakan dengan iman atau pengetahuan Ustaz. Apa pertanyaannya? Hah? Assalamualaikum. Ini pertanyaan kawan Ana. Kenapa harus kawan yang bertanya? Yang non muslim, ia berkata, kalau ustadz kalian mengetahui kejadian dan tanda-tanda kiamat, kenapa waktu terjadinya kiamat mereka tidak mengetahuinya? Berarti mereka mengada-ada. Allah sendiri yang berfirman, yang tahu tentang kiamat cuma saya. Dan Nabi berkata, kami hanya diajarkan tentang tanda-tandanya. Ya udah itu terjawab. Jadi kewajiban kita hanya mengajarkan tanda-tanda orang mau melahirkan, hamil dulu. Habis itu terjadi bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, kan tanda-tanda. Jam berapanya mau melahirkan kita nggak tahu. Jam berapanya kita nggak tahu, tanda-tandanya kita tahu. Nah, yang kita wajib pelajari adalah tanda-tanda. Ya kan? Dokter pun nggak tahu. Ini tanda-tandanya jelas. Kata dokter kira-kira melahirkan nanti tanggal 24. Bisa seminggu lebih cepat, bisa seminggu lebih lambat. Kan itu dokter aja nggak tahu. Tapi tanda-tandanya ada. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya mengenai zaman kekhalifahan yang akan terjadi. Tolong bacakan. Ya, cepat bacakan. Saya bertanya mengenai zaman kekhalifahan yang akan terjadi lagi pada masa kepemimpinan Imam Mahdi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah khilafah perlu kita perjuangkan pada saat sekarang ini? Dan saat-saat ini apakah kita wajib untuk mengisolir diri dari demokrasi untuk memperjuangkan janji Allah? Sosialisasi tentang khilafah Islamiyah itu harus dilakukan. Bagaikan seperti dakwah-dakwah Islam lainnya.
bahwa nanti akan munculnya zaman Imam Mahdi itu nanti urusan. Tapi kita sudah melakukan realisasi dakwahnya dulu. Mendakwahkan itu penting. Akankah terwujud di masa kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Begitu ya. Terus Pak Ustadz mau tanya, kalau Dajjal datang disuruh baca Al-Kahfi, jadi kapan ayat Al-Quran diangkat ke langit? Ayat Al-Quran diangkat ke langit adalah setelah malam yang panjang. Besoknya terbit matahari dari sebelah barat. Barulah Al-Quran sudah tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah melihat kajian Ustaz yang membahas ada satu ulama yang terbunuh dan umat muslim seluruh dunia akan marah. Bukan ulama, tapi satu orang yang berjiwa mulia, nafsun zakiyah. Orang ini ketika terbunuh, seluruh orang beriman satu muka bumi marah, seluruh malaikat di langit akan marah, dan kematiannya ini dihibur kita oleh Allah dengan kemunculan Imam Al-Mahdi. Dan orang berbondong-bondong menuju kepada Al-Mahdi. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, kapankah Ya'juj dan Ma'juj keluar? Apakah setelah Dukhan atau sebelumnya Ustaz? Sudah terjawab belum? Setelah Dukhan. Dan apa yang kita lakukan bila Ya'juj dan Ma'juj telah keluar? Terima kasih. Tolong dengarkan ceramah saya di YouTube. Judulnya serial kajian tentang akhir zaman. Nah di sini ini ada speaker Al-Quran 30 juz dengan qori-qori yang berbeda-beda seluruh dunia. Tapi di dalamnya ada seluruh ceramah-ceramah saya lengkap. Ada daftar buku panduannya. Juga ceramah ustaz-ustaz dan ulama-ulama kondang kita se-Indonesia. Ustaz Abdul Samad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Bakhtiar Nasir dan lain-lainnya. Ya, lengkap di sini. Silahkan didapatkan di luar sana. Ya, ini ada di luar. Tapi memori internalnya tolong jangan pernah dicopot. Kalau dicopot garansinya kami cabut. Jadi ini bisa dibawa untuk kemana saja, di mana saja. Insya Allah seluruh ceramah ulama-ulama kita lengkap. Apalagi ceramah khusus akhir zaman saya. Lengkap di sini ya. 30 juzul Al-Quran dan juga Muratal Ruqyah dan sebagainya. Harganya 350.000, tetapi 100.000 adalah infak murni untuk penegakan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya rasanya udah habis ya. Habis. Baik Ibu Bapak yang kami muliakan, bisa kita berdoa bersama? Minta maaf banyak pertanyaan yang lain yang belum saya jawab. Kita berdoa bersama. Bapak Ibu hamba-hamba Allah, apakah Ibu Bapak semua berkeberatan bila saya ajak kembali beramal? Mohon dijawab sebentar. Apakah Ibu Bapak semua berkeberatan bila saya ajak kembali beramal? Baik, alhamdulillah. Saya sudah memiliki sebuah kawasan. Kawasan ini kami sebut dengan kawasan Kampung Kurma Akhir Zaman. Tetapi pada hakikatnya kawasan ini kita khususkan untuk pondok pesantren tahfiz Quran plus perkampungan kurma. Dan yang boleh merapat ke kampung kurma itu hanyalah orang-orang beriman yang soleh yang sudah kami pilih. Kami sortir. Kenapa? Manakah saya tadi? Ini saya rasa sangat penting sekali. Kita tadi sudah tahu, kalau nanti dibaca, kita tadi sudah tahu di akhir zaman kata Rasul, tetangga akan menjadi brutal karena lapar, mereka menjarah dan membunuh kepada tetangga-tetangganya yang lain demi makanan. Di Palu saja hari kedua, hari ketiga setelah gempa mulai penjarahan terjadi di mana-mana. Maka di akhir zaman akan terjadi penjarahan yang meningkat sampai ke tingkat pembunuhan di mana-mana. Apakah menurut Bapak Ibu semua, kalau orang-orang beriman yang tinggal bersama orang beriman akan tega saling membunuh? Pasti saling melindungi, betul tidak? Oke. Tetapi kita tinggal sekarang di tengah-tengah kota yang banyak tetangga-tetangga kita fasik, munafik, non-muslim, zalim, kafir dan sebagainya. Betul tidak? Kalau terjadi apa-apa chaos pasti akan saling habis menghabisi. Maka ini tidak boleh terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasuki Dajjal dan penduduk kota punya peluang untuk murtad, beriman pada Dajjal. Yang ketiga, kata Rasulullah, di akhir zaman
banyak kota-kota di pinggir laut akan tenggelam. Karena laut pada naik, tsunami banyak terjadi, gempa-gempa dahsyat. Maka saya dengan landasan ini, agama terancam, nyawa terancam, harta terancam. Di tahun-tahun fitnah akhir zaman, sambil menunggu fase kelima, kita memerlukan adanya satu titik di mana hanya orang-orang berimanlah yang layak tinggal di titik itu, di tempat itu. Ini saya anjurkan kepada ibu bapak, mohon Sumatera Utara, persiapkan satu titik berkumpulnya orang-orang beriman yang soleh-soleh dari sekarang. Siapkan tempat itu dari sekarang. Tempatnya harus memenuhi kriteria. Kriteria tempat itu: 1, jauh dari laut. 2, tinggi dari laut. 3, jauh dari kota-kota, apalagi kota besar. 4, jauh dari gunung-gunung berapi. 5, tempat itu sebaiknya di perbukitan yang landai berseberangan dengan hutan lindung. 6, harus ada sumber mata air yang cukup besar yang dapat menampung ribuan kakak. Yang ke-7, tempat itu sebaiknya subur sehingga bisa bercocok tanam dan bertani peternak sebagai ketahanan pakan dan pangan di akhir zaman. Tempat itu dari sekarang sudah dikapling-kapling. Orang-orang beriman disortir, disaring dari sekarang, diajak merapat. Ambil kaplingan itu. Ya tentu dengan dibelilah. Ya dibeli supaya dengan uangnya kita bisa membangun infrastruktur yang berguna untuk kepentingan publik di kawasan itu. Saya mengistilahkan kawasan ini dengan K3AZ, Komunitas Kampung Kurma Akhir Zaman. Kalau kami di Sumatera Barat kami sebut dengan K3AZ An-Nabawi. An-Nabawi, tempat pesantren kami. Jadi nyambung. Alhamdulillah kawasan yang sudah kita sertifikatkan baru 30 hektar. Sumber mata airnya besar, tanahnya subur, syarat-syarat tadi lengkap insyaallah. Ada 185 hektar yang akan kami bebaskan semua. Nah, saya berharap ibu bapak lakukanlah hal yang sama di Sumatera Utara. Tolong orang-orang kaya dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.